Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Sulastri dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0526938847. Di sini saya akan mengerjakan tugas buah mata kuliah analisis dan visualisasi data. Langsung saja kita lihat soalnya. Gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Perhatikan database file Excel pada kolom penilaian asli dikalikan 10.000. Nah, ini juga di sini sudah ada format untuk si datanya. Kita download si formatnya ini untuk nanti akan dipanggil atau dimasukkan ke dalam R. Lalu di sini juga disuruh untuk menginstal load paket menggunakan fungsi library. Nah, jadi sebelum itu kita install dulu si paketnya menggunakan fungsi library. Kebetulan kita sudah menginstal paketnya di R, jadi langsung saja kita ke soal yang A. Lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Tapi sebelum kita ke soal yang A, kita panggil dulu di si file yang sudah kita download tadi ini. Nah, ini sudah file yang kita sudah download. Kita panggil ke R. Jadi kita masukkan dulu atau kita panggil. Langsung saja kita panggil dulu si filenya di R. Nah, untuk di sini nanti bakal kita masukkan link atau alamat dari si data yang sudah kita download ini. Nah, kita lihat dulu. Cara melihatnya itu di properties di sini. Nah, ini dia kita copy si location-nya, lalu kita masukkan di sini. Nah, untuk si garis miring ini kita ganti atau kita ubah ke arah kesebalikannya. Jadi kita ubah yang ini, kita ganti yang ini. Nah, ini juga di sini kita tambahkan untuk nama si file yang sudah kita download tadi. Sama ini juga di properties. Nah, nama yang ini kita copy, kita masukkan ke sini. Lalu kita lanjut. Langsung saja. Kalau sudah kita masukkan tadi si alamatnya, lalu namanya, kita enter. Nah, ini sudah kita masukkan datanya, sudah kita panggil datanya ke R. Lalu setelah itu kita manggil untuk agar ada di sini. Untuk masuk si tabelnya itu, si datanya. Menggunakan view. Kita enter. Nah, ini dia. Data yang sudah kita download tadi, kita panggil, kita masukkan ke R. Ini datanya. Kalau sudah, kita langsung saja lanjut ke yang tugas yang A. Di sini perintahnya gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat terdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Langsung saja kita masukkan perintahnya atau kita panggil untuk yang A. Nah, ini dia untuk yang A. Ini hasil dari si histogramnya. Tadi kita sudah memanggil dengan perintah his atau histogram ini dengan perintah his. Nah, ini hasil dari si histogramnya. Untuk di sini, di his tersebut ada main. Main ini untuk judulnya, untuk yang di atas ini.
Ini histogram kebahagiaan. Lalu di sini juga ada X-Lab sebagai tingkat kebahagiaan yang ada di bawah ini. X-Lab ini untuk tingkat kebahagiaan. Lalu ada Y-Lab sebagai frekuensi. Nah, ini ada di samping sini. Lalu Cool ada Cool Red. Ini untuk warna merah si batang histogramnya. Lalu ada Border Black. Ini untuk si warna garis batang histogram. Yang ini, yang hitam. Kalau cool untuk batang histogramnya, kalau itu untuk garis batangnya, untuk border. Bisa kita lihat di tingkat kebahagiaan, semakin tinggi nilai dari si tingkat kebahagiaannya, maka semakin tinggi juga kebahagiaan. Bisa kita lihat bahwa histogram ini memiliki rata-rata tingkat kebahagiaan di 2 sampai ke 5. Untuk paling tinggi di angka 4. Lalu untuk yang paling rendah ada di angka 7 di sini. Nah, ini untuk tingkat kebahagiaan paling rendah dan untuk tingkat kebahagiaan paling tinggi ada di 4 ini. Jadi, mayoritas kebahagiaan pada histogram ada di tingkat sedang ke tinggi. Nah, ini tadi. Jadi, nilai histogram dari tingkat kebahagiaan yang ada ini berada seimbang. Karena untuk nilai yang kurang bahagia termasuk sedikit. Nah, ini. Jadi seimbang. Langsung saja kita masuk ke yang kedua atau yang B. Perintahnya, gunakan scatterplot untuk cek apakah variabel terkait dan bebas memiliki hubungan linear. Kita pastikan hasil grafik tersebut. Langsung saja kita masukkan perintahnya. Nah, ini dia untuk yang B, kita menggunakan perintah plot. Untuk yang plot juga sama, terdapat main sebagai judul. Nah, ini scatter plot hubungan pendapatan dan kebahagiaan. Lalu ada X-Lab sebagai yang di bawah ini, pendapatan. Lalu Y-Lab atau Y-Lab sebagai kebahagiaan yang ada di samping sini. Lalu Cool sebagai warna titiknya, yang ini yang biru. Lalu untuk patch yang ini titiknya. Nah, di sini untuk upline sebagai garisnya. Nah, di upline juga ada Cool yang full black ini sebagai warna dari si garisnya. Lalu si line weld sebagai tingkat ketebalan dari si garisnya. Semakin tinggi line weldnya, maka semakin tebal juga si garis hitam ini. Lalu bisa kita lihat untuk titiknya di sini cenderung naik atau bisa dibilang pendapatan dan kebahagiaan saling berhubungan satu sama lain. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi juga tingkat kebahagiaannya. Jadi, kita lihat dari si garisnya ini, naik ke atas, dari kiri bawah ke kanan atas, itu menandakan semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi pendapatan yang kita peroleh, yang kita dapatkan, maka semakin tinggi tingkat kebahagiaannya. Nah, ini untuk dari si grafiknya. Tapi selain itu, kita bisa lihat juga dari titik-titik yang menjauh atau jauh dari si garis hitam ini, yaitu bahwa kebahagiaan juga bisa diraih atau didapatkan tanpa atau dari hal lain, bukan saja dari pendapatan, tapi bisa mendapatkan kebahagiaan dari hal-hal yang lain. Tapi untuk di scatter plot ini, semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin tinggi juga tingkat kebahagiaannya.
dari grafik yang kita lihat ini ya. Langsung saja kita ke yang C. Lakukan register linear sederhana dan jelaskan hasil register tersebut. Kita masuk ke R. Langsung saja kita ke yang C. Nah, ini dia untuk yang C. Kita menggunakan perintah atau memanggilnya dengan model. Nah, ini sempat ada salah. Nah, ini sudah kita perbaiki. Bisa kita lihat, untuk regresi nilai linear sederhana, kita menggunakan perintah model ini, dan kita lihat hasil dari nilainya di sini 0,7447 atau sekitar 74%-an yang menandakan bahwa tingkat kebahagiaan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Jadi kebahagiaan itu pendapat itu sangat mempengaruhi tingkat kebahagiaan karena di sini nilainya lumayan tinggi, sekitar 74%. Nah, ini dia. Di sini juga 0,71239. Tingkat kebahagiaan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang tinggi. Tapi meskipun begitu, masih ada kebahagiaan yang diraih atau didapatkan dari faktor lainnya. Jadi tidak harus dari si pendapatan tersebut. Tapi dari kita lihat dari sini bahwa tingkat pendapatan tinggi sangat mempengaruhi kebahagiaan. Langsung saja kita lanjut ke yang D. Di sini gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas, interpretasikan hasil plot. Langsung saja kita lanjut ke yang D. Nah, di sini kita menggunakan perintah par untuk memanggilnya. Perintah par yang ini untuk memanggil ini dari grafik yang ini. Perintah ini digunakan untuk memanggil atau mengatur tampilan dari parameter si grafik yang ini. Nah, untuk mfrow ini 2,2 atau 22 ini digunakan untuk mengedit atau jumlah untuk si grafiknya ini. Untuk mengatur si parameter grafik yang di sini. Tadi kan kita menggunakan 2,2, jadi di sini 2. Jadi tergantung di sini jumlahnya berapa, nanti akan sesuai dari hasil grafiknya, sesuai dengan jumlah yang telah kita masukkan. Jadi di sini karena kita 22 ada total 4, 2 baris, 2 kolom. Berdasarkan dari residuals PS Twitter dan juga ada scale location
ini polanya menyebar. Nah, secara acak dan garisnya juga di sini horizontal. Nah, ini di sini ada garis merah, di sini juga ada garis merah. Nah, ini garisnya horizontal, tidak membentuk. Jadi tidak ada kerucut atau melengkung, di sini horizontal. Nah, itu menandakan tidak ada masalah dari heteroskadisitas dari si grafiknya ini. Dan asumsi di sini tidak ada masalah heteroskadisitas dan juga asumsi homoskedisitas terpenuhi sesuai. Jadi hasilnya bisa digunakan untuk analisis karena tidak ada permasalahan dan juga asumsi homoskedisitasnya terpenuhi. Langsung saja kita lanjut ke yang yang terakhir. Nah, yang ini visualisasi hasil regresi menggunakan grafik dan langkah-langkah berikut. Dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, plot data points pada grafik, tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot, tambah persamaan untuk garis linear, beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Kita langsung saja soal yang Nah, ini dia untuk yang kita menggunakan perintah var yang awal ini. Nah, ini kan tadi yang pertama plot dan data poin pada grafik. Nah, ini dia. Kita menggunakan plot untuk si data grafiknya. Nah, tadi yang plot itu ada main sebagai judulnya di sini register linear pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan, lalu X lab pendapatan yang di bawah sini, lalu Y lab kebahagiaan yang ada di samping sini, cool green sebagai warna si titiknya, lalu cool PCH-nya untuk si titiknya, upline untuk si garisnya, black sebagai warnanya, dan Liveword sebagai si ketebalan garisnya. Semakin jumlahnya semakin tinggi, maka semakin tebal si garisnya. Lalu yang kedua ini ada tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Nah, tadi regresi apa namanya? Regresi linear itu regresi garis linear itu yang tadi, yang hitam ini tadi. Nah, ini dari dia garisnya naik dari kiri bawah ke kanan atas. Lalu yang ketiga, tambahkan persamaan garis linear. Nah, ini untuk persamaan garis linearnya kita ada di sini, di EQ. Nah, ini untuk persamaan si garis linearnya. Nah, bisa kita lihat di sini EQ-nya Y sama dengan 0,209 plus 0,7112. Nah, ini dia untuk persamaan garis linearnya. Nah, ini dia. Bisa dilihat di sini juga. Setelah itu kita lanjut ke yang terakhir, yang 4, beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Nah, tadi sudah kita lihat juga untuk sumbu X dan Y-nya, pendapatan, kebahagiaan, sudah kita masukkan juga. Nah, R2-nya juga ada, masuk di sini. Sumbu Y, R2, sumbu X dan Y. Nah, tadi sumbu X dan Y-nya menggunakan EQ. Nah, Y-nya ini 0,29 dan X-nya 0,712. Dan R2-nya 0,752. Nah, di sini juga ada. Tadi kita menggunakan EQ. Nah, ini.
dan juga R2. Jadi sempat ada kesalahan karena di sini, jadi kita buat lagi di bawah ini. Nah, ini untuk hasil si apa namanya plot data regresi linear pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan untuk yang nomor terakhir. Jadi itulah dia penjelasan dari tugas 2, yaitu regresi linear sederhana dan menggunakan bentuk plot dan juga scatter plot. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.